Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh para ulama salafus saleh ketika mereka membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga salam. Ya, silakan Pak. Ya. Salam. Dan juga tentang Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik diceritakan bahwasanya kalau beliau ingin duduk dan membicarakan masalah fikih, maka beliau duduk biasa saja. Tetapi kalau beliau ingin membicarakan masalah hadis, maka beliau memakai pakaian yang sangat bagus, kemudian beliau pakai minyak wangi di sekitar ruangan tersebut. Ketika ditanya kenapa, saya akan membicarakan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat Nabi, para tabi'in dan orang-orang terdahulu dari salafus saleh, mereka sangat mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwah sekalian, kita akan membicarakan alamat yang kedua daripada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alamat yang kedua daripada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tetapi sebelum kita membicarakan alamat tersebut, yang kedua ini daripada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwasanya manusia dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 golongan. Perlu dicatat. Manusia dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang tidak menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang disebut dengan ahlul jafa. Orang yang tidak menghormati dan tidak beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang disebut dengan ahlul jafa. Dan bagaimana kita mengetahui bahwasanya si fulan itu jafa, menjauhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sana ada sikap-sikap yang menunjukkan kalau orang bersikap dengan sikap ini, maka dia masuk di dalam orang golongan pertama ini, yang tidak menghormati Nabi Muhammad SAW. Sikap yang pertama daripada sikap tidak menghormati Nabi Muhammad SAW, yaitu al-bu'du anis sunnati batinan wa zahiran. Artinya apa? Jauh daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik dalam batinnya ataupun dalam keadaan lahiriahnya. Orang yang tidak pernah mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik di dalam zahirnya ataupun di dalam batinnya, maka itu termasuk daripada orang ahlul jafa, yaitu orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak menghormati Nabi Muhammad SAW. Misalkan dalam masalah makan, ya, Nabi Muhammad SAW menurut sunnah beliau kalau makan dan minum harus dengan tangan kanan, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas. Kemudian, ya, nah orang ini, ya, orang ahlul jafa ini, dia tidak mau dengan makan dengan tangan kanan, maka itu termasuk daripada orang-orang ahlul jafa, orang-orang yang tidak menghormati Nabi Muhammad SAW, tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Dalam pakaian, Nabi Muhammad SAW setiap kali memakai pakaian dengan mulai dari kanan. Ya, ini kebiasaan Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun." Artinya adalah Rasulullah SAW sangat kagum kalau mengerjakan sesuatu itu dari kanan. Nah, termasuk di dalamnya kalau kita ingin salaman, kita masuk ke dalam sebuah majelis, kita ingin salaman mulai dari kanan, dari kanan kita baru ke seterusnya. Kemudian juga dalam masalah solat sunat, misalkan solat rawatib, misalkan solat ba'diyah qabliyah, solat witir, ini kalau seandainya orang tidak pernah mengerjakan hal seperti ini termasuk daripada orang yang tidak menghormati Nabi Muhammad SAW dan masuk ke dalam ahlul jafa. Kemudian padahal para ikhwah sekalian perlu diketahui bahwasanya orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW, tidak suka kepada sunnah beliau, tidak termasuk daripada golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Faman raghiba an sunnati falaysa
minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Kemudian saya ingin membacakan sebuah perkataan dari seorang sahabat. Sekali lagi, kita ketika memahami hadis, ketika kita memahami Al-Quran, harus dengan pemahaman siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Coba lihat bagaimana perkataan Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Alaikum bis-sabili was-sunnah." Hendaknya kalian selalu di atas jalan Allah dan di atas sunnah. Fa innahu ma min 'abdin 'ala sabili was-sunnah dzakarallaha faqsha'arra jilduhu min makhafatillah illa tahattat anhu khatayah kama yatahattu alwaraqul yabisu an syajarah. Artinya, hendaklah kalian selalu di atas jalan Allah as-sabil dan sunnah, karena sesungguhnya seorang hamba yang selalu di jalan Allah dan selalu di jalan sunnah Rasulullah SAW, jika menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kulitnya akan bergetar, dan ketika kulitnya bergetar maka seluruh kesalahannya akan gugur sebagaimana daun-daun kering gugur ketika musim gugur. Ya, begitu para ikhwah sekalian, pahala dan fadilah daripada orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua daripada ahlul jafa ini, sikap daripada ahlul jafa. Contoh yang kedua, menghina atau menolak hadis-hadis sahih. Ya, menolak hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan, saya akan sebutkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Muhammad ibnu Idris rahimahullahu taala, pernah suatu ketika beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian laki-laki ini bertanya tentang suatu masalah. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, qadha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Kata Imam Syafi'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan hukum di dalam masalah ini yang engkau tanyakan ini, seperti ini hukumnya, seperti ini hukumnya, seperti ini. Kemudian laki-laki yang bertanya kepada Imam Syafi'i tadi berkata, "Ma taqulu anta?" Wahai Imam Syafi'i, apa yang engkau katakan dalam masalah ini? Kemudian Imam Syafi'i sangat marah. Sudah paham ceritanya? Ya? Belum paham? Baik. Saya katakan sikap yang kedua daripada ahlul jafa, yaitu menolak hadis-hadis sahih. Sekarang contohnya dari menolak hadis-hadis sahih ini, cerita tentang Imam Syafi'i. Bagaimana? Imam Syafi'i kedatangan seorang laki-laki, kemudian menanyakan suatu masalah. Masalah tidak disebutkan dalam kitab ini, masalah apa saja. Ya, kemudian Imam Syafi'i berkata, menjawab pertanyaan tersebut, masalah ini sudah diberikan hukum oleh Rasulullah SAW seperti ini, seperti ini, seperti ini. Paham sampai sini? Baik. Kemudian si laki-laki tadi bertanya lagi, nah sekarang wahai Imam, apa yang engkau katakan dalam masalah ini? Paham sudah sampai sini? Baik. Kemudian Imam Syafi'i sangat marah besar. Apa yang kata beliau? Subhanallah, Maha suci Allah, tarani fi kanisa. Apakah Anda melihat aku keluar dari gereja? Ya. Tarani fi bi'ah. Artinya apakah engkau melihat keluar aku dari tempat orang-orang musyrik, tempat ibadahnya orang selain Islam? Tara ala wasti zannaran. Apakah engkau melihat, ya, di leherku ini ada salib? Aqulu laka qadha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta taqul ma taqulu anta. Aku telah mengatakan kepada engkau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini beliau menghukumi seperti ini, dan kamu malah menimpali bagaimana pendapat engkau? Ya cukup pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Imam Syafi'i rahimahullah adalah salah seorang yang kuat sekali dalam masalah ini. At-tamassuk bis sunnah terkenal daripada 4 imam ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Idris, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala. Makanya kata Imam Ahmad ibnu Hanbal, tariqatuna at-tamassuku bis sunnah
Artinya jalan kami adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi para ikhwah sekalian, termasuk daripada sikap ahlul jafa di zaman sekarang adalah menolak hadis-hadis sahih. Kemudian termasuk sikap ahlul jafa juga ini sering terjadi, yaitu dicabutnya wibawa cerita ketika menceritakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wibawa ketika menceritakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan biasa saja. Itu termasuk daripada ahlul jafa. Orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjauhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu sikapnya adalah ketika disebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah merenung, dia tidak pernah memperhatikan, bahkan dia meremehkan akan hadis-hadis tersebut. Coba lihat bagaimana ulama-ulama kita, ulama-ulama salafus saleh dulu. Abdurrahman ibn Mahdi, seorang ulama besar di zaman tabi'in. Ini riwayat juga di kitab Syiar A'lamun Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Coba perhatikan. Kana Abdurrahman ibnu Mahdi idza qara'a haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amara al-hadirina bisukut. Perhatikan. Adalah Abdurrahman ibnu Mahdi jika membaca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para hadirin, ya, para hadirin yang hadir di sekitar beliau untuk diam. Fala yatahaddatsu ahadun, maka tidak ada yang boleh berbicara satupun. Wala yabra qalam, dan tidak ada yang menulis satupun. Wala yatabassamu ahadun, wala yabtasimu ahad, dan tidak ada yang senyum satu orang pun. Wala yaqumu ahadun qa'iman, dan tidak ada yang berdiri satu orang pun. Ka'anna ala ru'usihimut thair, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Saking apa? Saking wibawanya ketika menceritakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ka'annahum fi salatin, atau seakan-akan mereka di dalam salat. Fa idza ra'a ahadan minhum tabassam au tahaddath labitha na'lahu wa kharaj. Jika beliau Abdurrahman bin Mahdi melihat ada seorang ketika beliau menceritakan hadis Rasulullah SAW, ada orang ya senyum, atau ada orang berbicara ketika beliau menceritakan hadis-hadis Rasulullah SAW, beliau ngambil sendal beliau, pakai sendal beliau, kemudian beliau keluar dari majelis. Selesai. Begitu para ulama dulu bagaimana mereka mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum Abdurrahman bin Mahdi, seorang sahabat jalil, sahabiyun jalil, khalifatul tsani Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da mamatihi, baik dalam hidup beliau ataupun setelah meninggal beliau. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, kemudian yang menjadi khalifah pada saat itu adalah Umar bin Khattab. Datang dua orang, ya, datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rahimahullahu taala, dari As-Sa'ib ibnu Yazid. As-Sa'ib ibnu Yazid. As-Sa'ib ibnu Yazid berkata, kuntu na'iman fil masjid fahasabani rajulun fanadhartu fa idza Umar bin Khattab. Kata As-Sa'ib, aku tiduran di Masjid Nabawi ini, ya. Tiduran di masjid. Kemudian Umar bin Khattab menggerak-gerakkan kakiku. Ternyata setelah aku lihat, oh ternyata Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab berkata, "Idhab fa'tini bihadaini fajituhu bihima." Artinya, kata Umar bin Khattab kepada As-Sa'ib, coba kamu panggil dua orang itu. Ya, dua orang itu kamu panggil ke sini. Paham ceritanya sampai sini Pak Yahya? Ya. Kata Umar bin Khattab kepada As-Sa'ib, coba panggil dua orang itu. Kemudian aku pun memanggil mereka berdua dan mendatangkan mereka berdua ini kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab berkata,
Man antuma. Kemudian, siapa kalian? Berdua. Min aina antuma. Dari mana kalian ini?